Halo guys, selamat datang kembali di channel Aramologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa terhadap saham-saham bank ya, terutama yang blue chip. Ya, semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk melakukan investasi ataupun swing ya di saham-saham terutama bank. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu nih ke teman-teman ya, jika teman-teman ingin mendapatkan update, ingin mendapatkan info terkini terkait saham, teman-teman bisa masuk ke dalam channel Telegram dari Aramologi ya. Linknya ada di deskripsi, silahkan diklik. Insya Allah saya akan lebih update di sana. Oke, gitu aja. Oke, kita ada saham yang pertama ada BBYB. BBYB ini hari Jumat kemarin berhasil naik tanggal 8 kemarin ya, 8 Maret kemarin berhasil naik kisaran 5%-an. Dia berhasil rebound ya, dari support terdekatnya dia berhasil rebound naik 5%-an. Dan ini meskipun bearish panjang ya, meskipun bearish panjang kalau dilihat dari indikator stokastik ya, dia hampir overbought tapi belum. Saya rasa masih bisa naik sedikit lagi gitu ya. Sampai mungkin ke area resist terdekatnya yaitu ada di 386 atau mungkin ada di kisaran sini 334 334. Sementara RSI-nya ya baru berhasil nembus area 51 yang mana area ini area bullish gitu. Tapi bisa jadi ya bisa jadi beberapa kenaikan lagi gitu ya. Kalau kita ukur dengan ini ya mungkin kurang lebih gitu ya kenaikannya 17 persenan gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih hold saham BBYB ini masih memungkinkan untuk terjadinya kenaikan. Sementara kalau untuk swing ya, kalau untuk swing ataupun eh, investasi gitu ya, itu harus diperhatikan fundamentalnya ya investasi. Kalau kita lihat dari bandar detektornya ataupun broksumnya sendiri, di tanggal, oh ini saya ubah dulu ya, ini tahunnya kok tahun lama. Saya ubah ini tahun 2024. Ya, ini bulan Maret, ya Maret tanggal 8 kemarin, dan ini tahunnya juga saya ubah, tahun 2024, Maret tanggal 8 kemarin. Tanggal 8 kemarin Maret Maret banyak yang small akumulasi ya oleh si CP, KI, BK dan LG. LG ya, mereka average-nya di 297,303 si KI-nya ya. Jadi kemungkinan masih akan di bawa naik terlebih dahulu. Nah, untuk si foreign-nya sendiri ya nggak banyak ya apa eh, belinya gitu ya. Lotnya cuma 95 ribuan, average-nya di 296 si CC ya. Dan si BK-nya sendiri belinya cuma 707 juta, lotnya sendiri 23 ribu lot. Ya, average-nya di 299 gitu. Jadi foreign ini sih megang kemarin ya. Pun kalau kita lihat dalam seminggu terakhir gitu ya, dari hari Senin kemarin, justru si foreign-nya ini big distribusi ya gitu. Jadi nggak mau megang barang lama-lama ya. Si AK, BK, BB, PD ini big distribusi karena nggak mau megang barang lama-lama. Lalu di domestiknya sendiri ini normal-normal aja ya. Jadi saran saya untuk teman-teman juga kalau foreignnya udah ngelepas barangnya gitu ya, ya perhatikan trading plan ya kalau mau dijadikan swing atau scalpingan gitu ya untuk BBYB. Jadi seperti itu analisanya. Pun kalau dilihat dari indikatornya seperti ini ya teman-teman ya. Dia ada support di sini dan kalau berhasil ngejebol ini resist saat ini berada di resist ya. Ya, kalau saya boleh menggambarkan saat ini dia berada di resist gitu ya. Kalau berhasil lewatin sini resist selanjutnya ada di kisaran 33 ini. 336 ini. 336 sampai 33,353. Oke, gitu aja untuk BBYB. Selanjutnya ada BBCA. Oke.
Nah, di BBCA sendiri ini udah udah ini banget ya, udah tinggi banget ya, menuju all time high-nya gitu ya. Udah all time high kemarin ya bahkan gitu. Jadi saya rasa masih masih ada kemungkinan untuk naik ya, karena di chart weekly-nya gitu ya. Meskipun dia overbought ya di stochastic RSI-nya, kalau kita lihat dari indikator gitu ya, dia masih ada kesempatan untuk naik sedikit lagi gitu ya, baru dia terkoreksi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk BBCA ini kalau kita lihat chart weekly gitu ya, dia akan naik terlebih dahulu dikit gitu ya, baru dia akan koreksi. Nah, ini kalau saya boleh menggambarkan seperti ini, dia naik, nanti dia koreksi. Ya, koreksi lumayan untuk melanjutkan kenaikannya ya. Jadi kalau teman-teman mau invest gitu ataupun mau swing, saran saya nunggu si saham ini koreksi terlebih dahulu gitu ya. Karena kalau maksain gitu ya, kalau mau maksain untuk ngambil barang sekarang ya, kalau tujuannya untuk investasi ini ketinggian gitu ya, ketinggian dan alurnya kalau dia udah naik tinggi biasanya kan koreksi dulu ya, entah koreksinya sampai mana. Tapi kalau kita lihat dari chart weekly-nya gitu ya, dia akan koreksi lumayan gitu ya. Kalau kita ukur kemungkinan ini baru kemungkinan ya. Ya kurang lebih 10%. Jadi lumayan ya kalau 10% kita ngambil di atas terus turun 10% kan lumayan banget ya gitu. Jadi harap ditunggu aja gitu. Lalu untuk Broksumnya sendiri semingguan kemarin dia normal akumulasi ya si apa eh, foreignnya sendiri dia big ya big akumulasi AK AG ZP YU dia mereka big akumulasi dan ya cukup menarik ya cukup menarik kalau untuk eh, day trading gitu ya ini masih bisa naik gitu kalau untuk day trading tapi masih belum saya sarankan untuk nge-hold gitu ya karena dia ada kemungkinan koreksi karena ini udah di level all time high-nya ya gitu ya. Gitu, ini udah di level all time high-nya ada di 10.300 rupiah. Tinggi banget ya. Gitu, tinggi banget. Ngeri banget kalau turun. Oke, kita lanjut ya ke saham selanjutnya. Ada BMRI ya. BMRI. Nah, ini saham plat merah. Ya. Kalau kita lihat dari chart weekly-nya sendiri, dia juga kenaikannya cukup tinggi ya, teman-teman. Dan nah, kemarin di tanggal di tanggal ini ya, di tanggal 16 Februari ini all time high-nya gitu ya. Sekarang proses koreksi gitu. Kalau kita lihat ataupun kita tarik dengan Fibonacci, koreksinya akan sampai mana? Kemungkinan akan sampai 6333 ya. Kemungkinan akan sampai sini atau supported di sini nih, di area sini ya. Gitu, di area sini. Jadi kalau teman-teman mau melakukan investasi atau apa swing bulanan gitu ya, ya tunggu aja dulu gitu, tunggu dia koreksi sampai sini area Fibo-nya, golden ratio-nya, jadi lebih enak kita gitu. Walaupun dia masih 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 lama gitu ya untuk sampai ke sini nih cukup lama untuk waktunya gitu. Lalu untuk indikator stokastiknya sendiri dia bullish ya. Ini cakep banget ya sebenarnya ya. Dan RSI-nya juga di atas 50 menandakan dia bullish gitu. Cakep lah kalau dari indikator. Lalu kalau kita lihat dari Broksumnya gitu ya, semingguan kemarin nggak banyak perubahan foreign-nya gitu ya. Ini cukup banyak juga ada AK, OD, YU, BB pegang barang di 7.087, 7.053 gitu ya. Jadi mereka nggak ngelepas ya, nggak ya big distribusi top 5 doang ya ini ya. Sama oleh si BX, BK, ZP, KZ, AG. Tapi overall ya ini masih cukup bagus, nggak banyak yang ngelepas gitu ya. Gitu. Ini untuk saham BMRI. Lalu yang saham selanjutnya ada Arto. Ya. Nah, Arto ini teman-teman ya kalau kita lihat chart weekly-nya gitu ya. Kalau kita lihat chart weekly-nya dia kondisi bearish ya.
Nah, kalau kita tarik garis trend line-nya, dia bearish dan apa? Dia berusaha untuk keluar dari zona ini bearish-nya ya. Dia berusaha untuk keluar, namun nggak kuat gitu, sayangnya nggak kuat gitu ya. Jadi dia mesti ya kita boleh menganggapnya ini sideways gitu ya. Itu atau area konsolidasi. Itu kalau dari chart weekly. Nah, kalau dari chart daily-nya ya, dia di sini sudah teman-teman bisa lihat gitu ya. Dia tetap ada kenaikan, ada penurunan dan di sini juga teman-teman bisa lihat dia mencoba sekali lagi untuk keluar gitu ya dari zona bearish-nya gitu naik, tapi ya di sini coba untuk turun lagi. Kayaknya polanya sama ya teman-teman ya. Jadi bagi yang teman-teman yang pegang barang ini gitu ya atau saham ini Arto gitu ya, harap diperhatikan trading plan-nya gitu. Kalaupun mau diinvestasi, harap juga dibaca fundamentalnya gitu. Jangan cuma ngandelin dari teknikal, jangan cuma ngandelin dari chart ya gitu. Dan dari dari indikator stokastiknya dia hampir overbought ya. Terus indikator RSI-nya malah cenderung turun ya, menandakan siap-siap untuk bearish gitu atau ya dia akan siap-siap menuju ke bawah turun gitu. Itu dari eh, teknikalnya. Kalau kita lihat dari sisi Broksumnya sendiri gitu ya. Semingguan kemarin ya Big Akum ya si KZ, ZP, YJ, AK, BK ya mereka AK AK-nya ini masuk ya, YU juga masuk. Nah, tapi sayangnya di foreign-nya ini big distribusi gitu. Si BB ini distribusi nih, ya. Di foreign-nya distribusi. Tapi kalau overall masih big akumulasi. Ya kita lihat aja, kita tunggu karena di sini sudah terindikasi tren lainnya gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan terjadi pola seperti ini teman-teman ya. Set set gitu ya. Nah, nanti dia turun ke sini gitu. Seperti itu ya untuk Arto. Lalu saham selanjutnya ada Maya. Nah, di Maya sendiri teman-teman ya, Bang Maya pada ini kalau kita lihat chart weekly-nya gitu ya. Wah, dia terlihatnya konsolidasi lama ya. Ini kalau kita lihat yang gabungan tahun 2020 dia kelihatannya konsolidasi, tapi kalau kita deketin dia cenderung terlihat ini ya, tetap tetap ini ya, tetap bearish ya, tren penurunan gitu ya. Ini kalau dilihat dari chart weekly gitu ya. Entah ini nanti dia mencoba untuk keluar dari zona trend lainnya atau bagaimana gitu ya. Ya kita lihat aja gitu. Cuma kalau memang lihatnya dari stochastic RSI indikatornya gitu ya. Dia sedang trend bullish gitu. Terus kalau RSI-nya juga dia trend bullish. Jadi ya cukup menarik gitu ya kalau dilihat dari weekly-nya. Lalu kalau dilihat dari chart daily-nya gitu ya. Ya, hari hari kemarin Jumat tanggal 8 Maret kemarin dia berhasil menembus resist. Yang mana ini menandakan dia break of structure ya. Di sini ada area apa? Resisten gitu ya. Dia ngebreak gitu. Dan dia mencoba untuk ya ini, ngebreak area trend line-nya ini nih. Gitu. Kalau dia ngebreak area trend line, ya kita lihat aja gitu. Cuma ya sayangnya atau masalahnya ya stokastik RSI-nya ini dalam kondisi overbought ya. Hampir overbought lebih tepatnya. Gitu. Meskipun hampir overbought ya kita nggak menutup kemungkinan gitu dia naik sebentar tapi dibanting lagi habis itu. Bukan dibanting ya, dibawa turun lagi gitu. Jadi untuk RSI-nya pun gitu ya hampir overbought ya gitu. Jadi ya jangan terlalu lama juga gitu. Kalau teman-teman mau swing ya silakan swing, tapi jangan sampai bulanan gitu. Khawatirnya konsolidasinya terlalu lama. Ini area konsolidasinya terlalu lama ya. Gitu. Oke, kalau kita lihat Broksomnya sendiri semingguan ini dia big akumulasi AK, PD, BK, ID, ZP ya. Ada di average-nya 247, 240, ya 247 tuh di sini ya gitu. Jadi dia dapat barang, wah, barang bawah ya. Jadi kemungkinan besok naik, lalu ya bisa aja dibanting gitu kalau mau dijual ya.
sama si brokernya ini atau bandarnya ini. Nah, itu untuk saham Maya. Lalu yang selanjutnya ada saham BRIS, Bank Syariah Indonesia. Oke, di Bank Syariah Indonesia kalau kita lihat chartnya sendiri atau BRIS ya, kita lihat chartnya sendiri, dia cukup menarik ya. Di seminggu ini atau bukan seminggu ini, dia dari November ya, November 2023 ada kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Kalau di sini kan kita lihat tren lainnya gitu ya. Ini turun-turun dan dia di sini break ya. Break trend line, dia mencoba untuk naik nih di area sini gitu. Ini kalau dari weekly ya. Ya. Jadi di weekly-nya sendiri dia mencoba untuk naik ya. Jadi momennya atau trennya sedang up. Dan kalau kita lihat daily-nya gitu ya, dan kita lihat indikatornya, stokastik RSI-nya, ini menandakan bullish, cakep sih gitu ya. Ini BRIS ini masih cakep, masih ada potensi untuk naik, dan di RSI-nya juga belum terlalu overbought gitu ya, masih bisa naik. Nah ini untuk BRIS dan kemarin pun BRIS secara teknikal dia berupaya untuk ini ya, ada resist di area sini ya teman-teman ya. Jadi ini yang perlu kita apa lihat benar-benar wait and see gitu ya, kita tunggu dan lihat karena di sini ada area resist yang harus dia jebol gitu. Kalau dia jebol sini gitu ya, cukup menarik gitu. Tapi ya kita lihat aja gitu ya. Terus kalau kita melihat Broksumnya sendiri semingguan ini gitu ya, dia big akumulasi KZ, AK, ZP, BB, DP. Forennya sendiri ya dia big akum ya di BRIS ya. KZAK ini forennya dia akumulasi di BRIS, di saham BRIS. Cukup menarik dan saya rasa untuk dijadikan swing ini cukup oke juga, tapi nggak sampai berlama-lama ya, nggak sampai berbulan-bulan, kelamaan juga kalau menurut saya gitu ya. Karena di sini ada resist yang siap memantulkan harga menuju ke bawah kembali. Oke, gitu aja untuk saham BRIS. Lanjut ke saham bank, ya. Lanjut ke saham bank, Bank Aladin Syariah, ya. Ya kalau kita melihat dari chart weekly-nya, ya teman-teman udah pada tahu, udah pada paham, gitu ya. Di sini dia sedang bearish panjang gitu ya dari 2021 ya, belum ngangkat-ngangkat atau belum comeback gitu ya. Jadi ini saham yang menurut saya untuk dijadikan investasi harus dipertimbangkan ulang ya. Gitu untuk dijadikan investasi atau swing bulanan juga harus diperhatikan ulang. Itu kalau dari chart weekly-nya. Nah, di indikatornya sendiri ya, stokastiknya juga menunjukkan bearish, di RSI-nya juga sedang bearish. Ya, oke, itu di weekly. Kalau kita lihat di daily-nya gitu ya, ya dia di sini ada pullback-pullback gitu ya. Dan ya cukup menarik kalau memang kita mau scalpingan aja gitu. Atau swing tapi nggak lama gitu ya. Beberapa minggu aja. Itu seperti yang ada di sini ya. Kalau kita swing di sini ini kan tren kenaikan ya gitu. Ini udah cukup lumayan kenaikannya kalau swing gitu. Jadi kita cari momen-momen di mana kalau swing ini masuk angkanya. Nah, ini kenaikannya lumayan 33% gitu kalau kita mau swing. Tapi swingnya nggak lama. Dan kalau mau investasi, ya harap dipertimbangkan lagi secara fundamentalnya, ya EPS-nya, earning per share-nya, PER-nya, PBV-nya, gitu. Itu harus diperhatikan kembali. Dan kita lihat di stochastic RSI-nya di daily, ini juga bearish ya. Di weekly tadi bearish, daily juga bearish gitu. Dan ya dia overbought sih gitu, hampir overbought ya lebih tepatnya gitu. Kalau kita lihat di Broksumnya ya, semingguan kemarin dia normal akumulasi cuma di top 3-nya 1 2 3 nih apa MGFS dan YP ini dia big akum ya gitu. Jadi menarik lah kalau untuk di apa di scalpingin. Cuma untuk di foreignnya dia big distribusi gitu. Nah ini sekarang ini sedang berada di area support terdekat gitu ya. Saat ini sedang berada di area support terdekat. Kalau dia berhasil apa?
berhasil rebound, bagus gitu. Sayangnya reboundnya ini harus eh, lebih besar dari candle ini ya teman-teman ya. Gitu. Ini ada candle panjang gitu ya. Ini harus lebih besar dari candle ini. Ya, saya beri panah. Ya, harus lebih besar dari candle itu. Karena kalau rebound yang baik, ya tentunya harus melebihi candle yang sebelumnya kan. Gitu. Kalau kalau yang ini nih, candle-candle kecil ini belum mampu untuk ngebreak ini. Pun begitu, candle yang kanan ini belum mampu ini ngebreak ini, candle yang ini belum mampu ngebreak yang sebelah kiri. Jadi diharapkan yang bentuknya engulfing gitu ya ngebreaknya. Seperti itu aja teman-teman untuk bank ya, untuk saham bank. Dan yang terakhir ada BBNI ya. Yang terakhir ada BBNI. Oke, di bank BBNI atau saham BBNI ya, kalau kita lihat dari weekly ya, dia berhasil ATH ya si BBNI ini Bank Negara Indonesia BNI, dia berhasil ATH apa ATH gitu di minggu-minggu minggu-minggu kemarin gitu ya. Tepatnya di 15 Februari dia berhasil ATH. Saat ini dia sedang pullback ya ke bawah. Cuma memang dia eh, trennya masih naik gitu ya. Trennya masih naik. Jadi masih masih sangat baik atau masih sangat bagus lah ya trennya gitu. Jadi kalau kita apa kita lihat dari chart weekly-nya tadi ya indikator stokastik RSI-nya hampir overbought dan RSI-nya juga hampir overbought ya. Lalu kalau kita lihat dari chart daily-nya sendiri dia bullish gitu ya. Dan RSI-nya juga bullish. Jadi menandakan ini ada kemungkinan untuk naik besok gitu ya. Dan kalau kita lihat Broksum-nya sendiri ya, di sini biasa-biasa aja sih, nggak ada yang menarik. Dan foreign-nya ya, foreign-nya ini cukup menarik ya. Foreign ini agak agresif ya dengan bank-bank tertentu ya gitu. Nah, di BNI ini plat merah ini mereka big akum gitu ya. Mereka big akum dan saya rasa kalau foreignnya banyak yang big akum ya kemungkinan naik akan masih bisa. Target terdekat di mana? Ya jelas ngalahin ATH-nya ini nih gitu ya. Karena di sini ada all time high gitu yang harus dikalahin. Oke, gitu aja teman-teman video analisa pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam melakukan analisa lebih lanjut. Ya, lebih baik analisa mandiri, perhatikan trading plan, perhatikan manajemen risiko masing-masing. Oke, jangan lupa like, komen ya kalau memang teman-teman ada pertanyaan dan share ke teman-teman yang lainnya jika mereka membutuhkan. Gitu aja, sampai jumpa di video yang selanjutnya dan thank you.